Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman video hal-hal penting yang saya sampaikan tadi saat Google Meet. Bagi yang tidak hadir saat Google Meet tadi, mohon diperhatikan. Atau bagi yang sudah hadir tapi sinyalnya putus-putus, boleh disimak kembali apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, setelah saya evaluasi hasil belajar 6 bulan anak-anak kita, saya koreksi jawaban anak-anak. Dari 31 anak di kelas saya, sekitar 20 anak jawaban yang dia tuliskan di buku tulisnya adalah jawaban yang berasal dari Google, bukan hasil dari menyimak video yang sudah saya kirimkan. Memang kadang ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya di video. Kalau hal seperti itu terjadi, maka akan saya maklumi kalau jawabannya berupa kalimat Google. Karena kunci jawaban yang sudah saya siapkan itu sangat berbeda dengan jawaban yang dituliskan anak-anak. Jadi saya menyimpulkan jawaban mereka adalah jawaban Google. Pun untuk mencari tahunya sangat mudah. Kalau saya ketik pertanyaan yang sama, saya copy paste ke Google, kemudian saya lihat jawabannya di Brainly atau di artikel lain mungkin selain Brainly, tapi kebanyakan anak-anak pasti melihatnya dari Brainly, maka jawaban mereka akan sama. Jawaban yang mereka tuliskan dan jawaban yang ada di Brainly. Itu yang pertama. Jadi saya harapkan yang berikutnya, tolong jawaban yang dituliskan itu adalah hasil jawaban menyimak dari video yang saya kirimkan, bukan hasil salinan kata-kata dari Google. Karena kalau itu yang kamu lakukan, berarti kamu tidak belajar, tapi kamu hanya menyalin kata-kata dari Google, bukan menyimak dari video yang sudah ibu kirimkan. Kemudian yang kedua, ada murid yang menjawab asal. Tolong tulisannya diperbaiki. Nggak perlu terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Sehari biasanya itu kan saya hanya memberikan tugas 2 mata pelajaran. Sehari hanya 2 mata pelajaran. Maka tulislah dengan hati-hati. Jika kamu mengerjakan asal dan terburu-buru, maka nilai yang kamu dapatkan juga asal. Tulisannya berantakan, kelihatan mana anak yang nulisnya niat, memang dia niat belajar, mana anak yang nulisnya bodo amat, yang penting gue ngerjain, yang penting gue dapat nilai, bodo amat. Nah, itu kelihatan. Yang tulisannya rapi, yang tulisannya rajin, niat, memang benar-benar nulis, niat belajar, pengen pinter, beda sama anak-anak yang penting gue ngerjain, yang penting bu guru nggak nelfon gue, nggak ngejar-ngejar gue, yang penting gue udah ngerjain tugas selesai. Nah, beda, kelihatan. Ibu bisa melihat dari tulisan kamu. Kalau kamu tulisannya acak-acakan, berarti kamu nulisnya buru-buru. Kalau kamu nulisnya buru-buru, berarti kamu belajarnya enggak niat, enggak ikhlas. Yang ketiga, rajinlah menulis pertanyaan. Kenapa? Karena apa yang sudah kamu kerjakan, jika ada pertanyaannya, itu dapat kamu ulangi, baca kembali. Pertanyaannya ini, jawabannya ini. Kecuali kalau kamu males nulis pertanyaan, banyak tuh anak-anak di kelas 6B yang males nulis pertanyaan, cuma jawabannya aja yang ditulis. Kamu gak tahu ini pertanyaannya apa ya, cuma jawabannya doang yang ada di buku tulis kamu, pertanyaannya gak ada. Nah, kenapa ibu minta tulis pertanyaan? Karena nanti pada saat PAT atau mungkin penilaian harian dan seterusnya, kalau kita ada waktu, kalau ibu ada waktu, kalau kamu sih mungkin tergantung ibu ya. Kalau ibu ada waktu, maka kita akan Zoom setiap hari. Dan mudah-mudahan kamu diberikan rezeki, kita semua diberikan rezeki
supaya kita semua dapat melaksanakan Zoom tanpa khawatir tidak adanya paket. Kalaupun tidak ada paket, bagaimana Bu? Ya, Ibu tidak bisa memaksakan, tapi kita berdoa semoga kamu mendapatkan rezeki sehingga bisa membeli paket data supaya bisa ikut Zoom meeting setiap hari. Dan mudah-mudahan Ibu juga ada rezekinya. Kalau Ibu lagi nggak ada kuota, mungkin juga kita nggak bisa Zoom nih. Kemudian pada saat PAT, Ibu berencana untuk melakukan PAT secara lisan melalui Zoom untuk menghindari kecurangan saat kamu mengerjakan PAT atau penilaian harian melalui Google Form. Dari mana soal lisan yang akan kamu dapatkan nanti pada saat PAT atau pada saat penilaian harian? Dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan setiap hari. Tulis pertanyaannya supaya kamu bisa belajar, bisa diulang lagi apa yang sudah kamu kerjakan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, jika kamu sakit, izin, sehingga tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu, tolong tetap kerjakan tugas. Kenapa? Mungkin nggak bisa mengerjakan tugas hari ini, kamu sakit selama 3 hari. Berarti kamu nggak bisa ngerjain tugas selama 3 hari dong. Kemudian sehari ada 2 tugas. Kalau kamu sakit selama 3 hari, berarti 6 tugas yang akan kosong nilainya. Nah, itu kamu akan rugi. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa mengerjakan pada saat kamu sakit, ketika kamu sudah sehat, kerjakan tugas yang belum kamu kerjakan. Kenapa? Misal pelajaran matematika ada 4 tugas. Contoh namanya Jojon. Nilai pertama dia matematika 100, nilai kedua 100, nilai ketiga dia nggak ngerjain tugas, kemudian nilai keempat 90. Itu kalau nanti dihitung rata-rata, kan semua jumlah nilai kan kalau misalnya ada 4 tugas, kemudian 4-4-nya dia ngerjain, dan kebetulan kalau 100 semua nilainya, maka jumlah total dia 400. Begitu dibagi 400 dibagi 4, maka nilai dia akan 100. Tinggi dong nilainya. Nah, kecuali kalau dia ngerjain 2 tugas 100. Yang ini dia nggak ngerjain. Kemudian yang ini 90. Berarti jumlah nilai dia hanya 290. Sekarang kamu hitung 290 dibagi 4 berapa? Coba hitung sendiri. Nah, itu kamu akan rugi kalau ada tugas yang kosong, yang tidak kamu kerjakan. Jadi tolong, kalau kamu sakit selama 3 hari atau izin kemana, pergi kemana, oke lah, hari ini misalnya kamu nggak ngerjain tugas karena sakit, sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kan kamu nggak sakit terus-terusan, kamu sehat. Hari keempat begitu kamu sehat, mulai dicicil kerjain tugas. Hari ini ngerjain tugas hari pertama waktu nggak masuk, besok ngerjain tugas yang hari kedua, begitu. Terus kalau misalnya tugasnya belum dinilai sama bu guru atau teman-teman yang lain udah dinilai, kamu coba suka ngobrol nggak sama teman-temannya, tugas yang ini udah dinilai belum? Oh, gue belum ya. Nah, itu kan kalau temennya ada yang udah dinilai terus kamu belum, tanya ke bu guru, bu, saya yang ini tugasnya belum bu, belum dinilai. Nah, mungkin kelewat sama bu guru karena pada saat ibu nilai tugas kamu belum ada. Nah, jadi ibu nggak lihat. Nah, kemudian kamu ngumpulinnya telat, kamu nggak ngabarin bu guru, jadi mungkin kan ibu nggak tahu, nggak ngeh. Jadi kalau belum dinilai, kamu bilang ke ibu, bu, tugas saya belum dinilai, tugasnya yang lain udah, berarti tinggal saya doang, nanti biar ibu nilai. Jadi jangan sampai nilai kamu kosong, harus dikerjakan. Kalaupun telat, ya nggak apa-apa lah kalau menurut ibu telat gitu. Yang penting kamu ngerjain dan kabarin bu guru, bu, saya udah ngerjain tugas tanggal sekian. Kemudian nomor 5, tulis semua tugasmu sendiri. Karena ada beberapa murid ibu yang mengerjakan tugas bukan dengan tulisan tangannya sendiri.
ditulisin sama mamanya, sama kakaknya. Kenapa? Yang sekolah siapa? Yang belajar siapa? Yang pengen pinter siapa? Yang dapat nilai siapa? Nah, jadi tolong kerjain sendiri. Jangan minta tulisin mama. Mamanya jangan mau nulisin tugas anaknya. Suruh anaknya nulis sendiri. Kalau memang mama capek udah, ya udah istirahat dulu, nggak apa-apa. Sholat dulu, makan dulu, jajan dulu, nanti terusin lagi. Ya, minimal selama dari jam 6:30 sampai jam 12, masa iya 2 mata pelajaran terlalu banyak. Kalau memang mungkin sehari atau ada yang memang kebanyakan, coba ngomong sama saya, Bu, tugasnya kebanyakan, Bu, boleh nggak gini gitu ya. Kemudian tulis semua tugas sendiri, jangan ditulisin orang tua. Dan bahkan ada yang beberapa yang mengirim tugas milik temannya. Nah, itu kan ketahuan sama Bu Guru. Kamu dikirimin temen kamu ngirim tugas nih ke temen kamu, ternyata sama temen kamu dikirimin tugas kamu sama, tulisannya sama, coretannya sama. Masa ya Bu Guru nggak tahu? Yang bener aja kamu. Kalau bohong tuh ya gimana gitu. Janganlah bohong-bohong ya. Terus yang keenam, ada beberapa murid ibu yang sepertinya nggak suka menggambar. Kalau tugas menggambar, mereka screenshot dari internet. Ibu bisa bilang mereka karena lebih dari satu. Awalnya ibu pikir hanya satu orang laki-laki. Kemudian tugas gambar berikutnya ada perempuan beberapa orang gitu. Nah, jadi janganlah kamu SS gambar dari internet. Buat tantangan kamu sendiri. Ibu bisa cari tahu hasil SS dari internet, karena di internet ada gambar yang sama. Ibu upload gambar kamu ke internet dan ibu cari, Google yang mencari, adakah gambar yang sama dengan gambar yang kamu kirim? Ternyata ada. Jadi jangan lagi melakukan hal seperti itu. Buat gambar dengan buatan tanganmu sendiri, bukan hasil screenshot dari internet. Yang ketujuh, komentar. Ibu suka kirim komentar di Google Classroom, tapi mungkin karena Google Classroom-nya itu ada di HP anak, maka komentar itu tidak sampai ke orang tua. Maka hari Kamis tanggal 7 Januari nanti akan saya bagikan Google Form untuk mendata email orang tua. Kalau misalnya ada komentar dari saya di Google Classroom, akan saya screenshot, kemudian akan saya kirim ke email orang tua. Jadi orang tua bisa ikut membaca komentar dari saya. Nah, kemudian Google Form itu akan saya kunci, hanya akun dinas yang bisa mengaksesnya, supaya kalau misalnya ada yang tidak bisa mengakses Google Form tersebut, maka hari Senin tanggal 11 Januari saya harapkan datang ke sekolah, kemudian membawa handphone yang biasa digunakan untuk belajar, yang menggunakan akun dinas Google Classroom itu dibawa. Mamanya kalau bisa, karena untuk mengambil buku paket juga, mengembalikan buku tema 1 dan meminjam buku tema 2. Bukan tema 1, tema 2. Buku tema semester 1, mengembalikan buku tema semester 1 dan meminjam buku tema semester 2. Dan tolong, itu kan pinjaman dari sekolah, jangan dicoret-coret, karena kemarin ada 2 orang yang mencoret-coret buku tema. Itu kan pinjaman, buku sekolah, bukan buku kamu. Jadi jangan dicoret-coret. Oke? Kemudian Google Form dikunci, hanya akun dinas yang bisa mengakses. Kalau tidak bisa mengakses, berarti tanggal 11 Januari hari Senin ke sekolah.
mamanya, jangan anaknya, karena anaknya dilarang sekolah. Larangan, itu larangan. Jadi tolong orang tua, bukan anaknya, ya. Orang tua yang datang ke sekolah. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa mengoperasikan handphone, ya mungkin terpaksa anaknya. Tapi kalau memang orang tuanya masih bisa, tolong orang tuanya yang datang ke sekolah, jangan anaknya, karena sebenarnya itu dilarang. Kalau anaknya yang ke sekolah berarti melanggar peraturan. Kemudian yang ke-8, periksa dulu foto tugas sebelum dikirim, karena banyak yang suka kirim foto berbayang. Jadi kalau mau kirim tugas itu dilihat dulu foto yang dikirim, tugas yang dikirim itu fotonya berbayang apa enggak, tulisannya bisa kebaca apa enggak. Bu guru kan udah pakai kacamata, masa ngeliatin foto kamu udah tulisannya kadang-kadang susah dibaca, udah gitu fotonya berbayang, tega deh kamu sama bu guru ya kan. Kemudian jangan sampai berbayang fotonya. Lalu selain berbayang, fotonya jangan miring, jangan landscape. Kalau misalnya pun kamu fotonya miring, sebelum foto HP-nya miring, bukan berdiri ya, kalau miring gini HP-nya, ibu nggak bisa nyontain pakai HP lah. Nih, contoh ini, HP kan begini, kamu fotonya kan begini. Nah, ini namanya portrait berdiri. Kalau miring berarti kamu fotonya begini, landscape, tiduran. Tapi nggak apa-apa, pada saat kamu foto miring nggak apa-apa. Sebelum dikirim dirotasi, dirotate, kan ada tuh aplikasi edit foto, dirotate dulu, diputer supaya fotonya jadi berdiri, bukan miring. Kalau miring bu guru susah bacanya, laptop bu guru nggak bisa dimiringin. Bu guru kan ngoreksinya dari laptop, ya. Jadi fotonya dikirim dalam posisi berdiri, dirotate dulu sebelum dikirim ke bu guru, dirotasi. Nah, kemudian jangan miring, apalagi terbalik. Kadang-kadang ibu bingung, ada yang ngirim fotonya terbalik, kok bisa gitu, ngirim fotonya terbalik, laptop bu guru harus dibalik. Aduh, sedih deh. Ini ngirim tugasnya yang buru-buru begitu tuh, kerjainnya buru-buru, asal jawabannya asal, fotonya asal, dikirimnya terbalik. Aduh, memang yang namanya nggak niat belajar ya yang seperti itu. Kalau niat nggak akan seperti itu, ya. Niat belajar, pengen pinter, walaupun belajarnya dari rumah, niat harus tetap ada. Jadi belajar itu di mana aja, karena wabah sekarang ya mau nggak mau kamu harus belajar di rumah, ibu juga di rumah, ya. Kita bisa ngelewatin ini semua, dan mudah-mudahan vaksin bisa cepat ditemuin, jadi kita bisa ketemu lagi di sekolah. Yang terakhir, kalau foto tugasnya berbentuk tulisan, jangan dibuat kolase, karena kalau dibuat kolase, ketika fotonya ibu perbesar untuk membaca tulisan kamu, fotonya tidak akan bisa diperbesar secara maksimal kalau kamu kolase. Jadi nggak usah dikolase fotonya kalau tulisan, ya. Kalau tulisan jangan dikolase, karena ibu jadi nggak bisa baca, karena tulisannya akan nggak bisa diperbesar, fotonya susah diperbesar, nggak akan maksimal. Oke, itu saja hal yang sudah ibu sampaikan. Semoga di semester 2 ini kita dapat berubah, nggak hanya kamu, ibu juga berubah. Jadi kita lebih semangat, kamu lebih semangat, ibu lebih semangat, mendapat hasil yang memuaskan. Toh semuanya juga bertujuan untuk, kalau kelas 6 tujuannya untuk mau dapat SMP negeri. Bagaimana caranya belajar? Harusnya dari kemarin semester 1, dari kemarin dari kelas 5, dari kelas 4, kamu sudah menyia-nyiakan waktu kamu kalau kamu kemarin itu malas belajar. Nah, sekarang waktunya kita berubah, ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa melewati semua ini. Ibu semangat, kamu semangat, kita sehat, dijauhkan dari virus COVID yang sedang mewabah. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, minum vitamin, makan buah setiap hari. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan kalau habis dari luar. Terus apa lagi ya, jaga jarak kalau di luar. Intinya itu aja, makan bergizi, minum vitamin, makan buah setiap hari, makan sayur, jangan makan mie terus. Nih kayak takutnya anak-anak nih suka maunya makan mie terus ya. Jaga kesehatan supaya kamu nggak sakit. Nggak enak, sakit COVID itu nggak enak. Jangan sampai jauh-jauh. Semoga virus COVID-nya cepat hilang, vaksinnya cepat ditemukan, sehingga kita bisa kembali lagi seperti dulu, sekolah nyaman, damai, aman, dan tentram. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, semoga mohon maaf jika ada kesalahan kata dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.